Ini tanahnya mbah saya dulu, saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Tahu ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Ada sebuah kebijakan yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang kemudian mengatakan bahwa kalau ada tanah rakyat yang nganggur 2 tahun tidak dimanfaatkan, maka itu akan dikuasai oleh negara. Jadi dalam konteks itulah kemudian banyak sekali pihak-pihak yang protes, banyak sekali pihak-pihak yang kemudian tidak setuju. Bagaimana mungkin lahan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan itu kemudian akan dikuasai oleh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita diskusikan hari ini adalah pernyataan minta maaf dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yang pernyataannya mungkin dinilai menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan, dan menimbulkan kesalahpahaman dari publik yang saya kira hingga saat ini masih menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Jadi jalan ceritanya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kebijakan yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang kemudian mengatakan bahwa kalau ada tanah rakyat yang nganggur 2 tahun tidak dimanfaatkan, maka itu akan dikuasai oleh negara. Jadi dalam konteks itulah kemudian banyak sekali pihak-pihak yang protes, banyak sekali pihak-pihak yang kemudian tidak setuju. Bagaimana mungkin lahan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan itu kemudian akan dikuasai oleh negara? Karena begitu banyak mendapatkan protes, karena begitu banyak mendapatkan semacam kritikan, Nusron Wahid beberapa hari yang lalu juga menjelaskan. Jadi secara prinsip sebenarnya semua tanah itu mestinya memang dikuasai oleh negara. Tidak ada yang disebut dengan kepemilikan atas nama orang ataupun individu. Jadi kalau ada orang yang mungkin mengatasnamakan tanah ataupun lahan itu milik mbah ataupun milik leluhur didapatkan secara turun-temurun, pernyataan Nusron yang mengatakan bahwa memang mbahmu itu bisa buat tanah, memang mbahmu bisa bikin lahan, itulah yang kemudian menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan yang menurut Nusron itu sebenarnya adalah kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan polemik hingga hari ini. Oleh karena itu permintaan maaf oleh Menteri Nusron, saya kira per hari ini menjadi salah satu isu yang viral, menjadi perbincangan di dunia media sosial khususnya dan kelompok-kelompok aktivis. Ada beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan secara terbuka terkait dengan permintaan maaf Pak Menteri ATR BPN ini. Pertama, sebenarnya kalau mau jujur secara substansi, mungkin Nusron Wahid itu ingin mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 kan, bumi, air, dan segala isinya itu kan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat dan masyarakat secara umum. Itu bunyi undang-undang. Saya kira dalam konteks itu, saya kira memang tidak ada persoalan apapun. Cuman mungkin karena cara menyampaikan komunikasinya tidak oke, ketika misalnya dikaitkan dengan ada lahan dan tanah kosong 2 tahun berturut-turut tidak dimanfaatkan, dikuasai oleh negara, itulah yang kemudian menimbulkan polemik. Atas dasar apa sebenarnya negara itu menguasai tanah, lahan, dan kosong itu, dan pemanfaatannya untuk apa dan dasar apa? Apalagi misalnya ditambahkan dengan pernyataan bahwa kalau ada yang ngaku-ngaku tanah dan lahan itu adalah milik mbah, didapatkan secara turun-temurun, dan disebutkan juga memang mbahmu bisa bikin tanah, memang mbahmu itu bisa buat lahan dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat publik agak sedikit marah dan tersinggung. Padahal memang kita tahu secara prinsip sebenarnya seluruh unsur kekayaan alam, air dan tanah yang ada di negara kita memang mestinya dikuasai oleh negara ya secara prinsip. Lalu kemudian rakyat dan warga itu memang diperbolehkan untuk memiliki atas nama kepemilikan yang disebut dengan SHM itu. Ini yang saya kira persoalan komunikasi yang sepertinya agak terputus, komunikasi yang mungkin agak ada gap yang sebenarnya maksudnya apa. Tapi kan bagi publik apapun yang disampaikan ini kok terkesan publik itu ditantang, rakyat itu kok seakan-akan dianggap tidak penting dengan pernyataan emang mbahmu itu bisa buat tanah, bisa bikin tanah. Inilah yang saya kira ada semacam
komunikasi yang ditangkap rada kurang oke dan membuat kontroversi, tafsir-tafsir yang cukup liar dan tentu saja tidak berkesudahan hingga saat ini. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya Nusron Wahid, kalau saya bertemu biasanya memanggil Bang Nusron, tentu bertemu di forum-forum diskusi ya. Bang Nusron ini adalah tipikal aktivis secara umum, cukup guyon kira-kira begitu, memang penuh dengan humoris, orangnya suka bercanda, apapun bisa dipercandakan, dan bahkan bercandanya itu cukup ilmiah. Saya kira selera humor Bang Nusron Wahid ini adalah selera humor yang saya kira rata-rata dimiliki oleh kalangan-kalangan aktivis ya. Mungkin karena saat ini posisi politiknya adalah pejabat publik sebagai menteri ATR dan BPN, ketika menyampaikan bahwa pernyataannya beberapa waktu yang lalu itu hanyalah humor, karena bagi Nusron ketika mengatakan bahwa emangnya mbahmu itu bisa bikin tanah, kira-kira begitu, hanya sebatas candaan ya, hanya sebatas humor. Karena saat ini situasi dan kondisi keadaan Indonesia, masyarakat secara umum tidak sedang oke-oke saja, itulah yang kemudian menimbulkan dan memantik reaksi yang menurut saya cukup luar biasa, kritik-kritik yang mengarah kepada Pak Menteri. Artinya apa? Mungkin saja bagi Pak Menteri ini adalah sebatas lelucon, karena kan tidak mungkin ada orang dapat tanah itu didapatkan secara turun-temurun. Tapi kalau ini disampaikan oleh menteri di saat kebijakannya kontroversi dan di saat kondisi bangsa Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja, di tengah masyarakat yang begitu banyak sedang kesulitan berkelahi dengan hidupnya, maka bercandaan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang agak aneh dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Tidak seharusnya pejabat publik itu mengeluarkan statement-statement yang justru menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan kontroversi. Mungkin secara substansi tidak ada persoalan apapun, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan segala isi kekayaan yang ada di negara kita memang dikuasai oleh negara. Tapi sekali lagi, komunikasi publiknya harus disampaikan dengan baik dan harus disampaikan secara jernih, supaya tidak ada tafsir, supaya tidak ada kesalahpahaman, dan cukup luar biasa. Itulah yang saya kira mungkin lucu-lucuan, mungkin humor, mungkin sesuatu yang dianggap apa namanya ya, lelucon dan joke, ketika disampaikan dalam sebuah situasi yang tidak baik, itu justru akan memantik reaksi yang negatif. Apalagi misalnya Pak Menteri saat ini bukan lagi hanya sebatas aktivis yang kemudian bisa berdiri dan kemudian statement secara bebas. Artinya apa? Pejabat-pejabat publik statement-statementnya itu memang harus terukur dan harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan, terutama untuk menghindari polemik-polemik yang tidak berkesudahan. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, kalau kita mau jujur juga sebenarnya ini kan menambah bagaimana para pembantu sekitaran istana itu semakin bertambah daftar statement-statementnya yang kemudian dianggap menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Kan tak lama setelah ada pernyataan dan minta maaf dari Pak Nusron ini, kan sebelumnya juga ada wakil menteri yang mengatakan bahwa soal makan bergizi gratis itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan matematika seseorang. Sesuatu yang juga dikritik, masa iya sih makanan itu yang dikonsumsi itu ya makanan bergizi gratis lah, kira-kira begitu, ada kaitannya dengan kepintaran seseorang, terutama pintar matematika dan bahasa Inggris. Bukankah kepintaran itu sangat terkait dengan belajar, sangat terkait dengan ketekunan untuk mendalami misalnya matematika, misalnya bahasa Inggris, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pernyataan seorang menteri, ya ini sekelas menteri teman-teman, yang harusnya membantu masyarakat, yang harusnya membantu rakyat-rakyat kecil, ini malah menyusahkan masyarakat ya. Banyak sekali keblunderan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Kali ini adalah Nusron, ya, Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang. Ini mengatakan bahwa tanah-tanah yang nganggur itu akan disita negara, teman-teman. Dan ini membuat kita itu bingung ya, di mana jalan pikiran dari para pejabat ini. Nusron bilang bahwa emang mbahmu dulu membuat tanah, ya kan? Semuanya adalah tanah negara. Inilah pernyataan-pernyataan yang menurut kita itu blunder sekali, teman-teman. Kenapa? Sekarang kalau kita membalik pertanyaannya adalah, emang negara bisa buat tanah?
sebelum negara Indonesia ada, ya tanah ini juga sudah duluan ada, teman-teman. Indonesia ada tahun 1945, ya kan? Dan tanah sudah ada sejak dulu. Gitu. Jadi pernyataan Nusron inilah yang membuat publik gaduh, publik protes, publik menyerang, publik marah dan mengkritik daripada mulut-mulut pemerintah ini, teman-teman, atau pejabat ini ya. Kita tahu bahwa negara yang mengatur ya, sepertinya Nusron sudah minta maaf ya tentang hal tersebut. Katanya sih bercanda, teman-teman. Bercanda atau dapat teguran nih dari pimpinannya, dari presiden ya kan, karena sudah membuat gaduh. Dan harusnya para pejabat ini sebelum membuat suatu pernyataan harusnya berpikir lebih cerdas ya, karena mereka ini kan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?